Kirim surat ke Presiden, Komarudin minta Jokowi bentuk tim independen demi tuntaskan kasus Brigadir J. Tentu polisi tinggal melengkapi keterangan ahli atau pendapat ahli. Kemudian melihat petunjuk ada nggak persesuaian. Ditambah dengan keterangan daripada pelaku atau tersangka, misalnya calon terdakwa ya. Itu sudah cukup menetapkan ini sejak di hari pertama menjadi tersangka. Yang berikutnya, di hari pertama itu harusnya mereka sudah bisa melakukan penangkapan. Karena keadaannya ditangkaplah semua orang yang ada di rumah dinas itu. Dan ini pasti itu tadi saya bilang ada hambatan hierarkis dan ada hambatan psikologis gitu. Karena kejadiannya terjadi di rumah salah seorang pejabat Polri juga kan begitu. Nah, karena itu tadi saya bilang selain hambatan teknis juga ada hambatan psikologis. Ya, meskipun secara yuridis tidak ada hambatan sebenarnya karena sudah memenuhi unsur-unsurnya atau sudah memenuhi pembuktiannya. Masa polisi penyidik tidak mampu melakukan ini semua? Inilah hukum Indonesia sudah menjadi bisnis. Karena hukum ini bagaimanapun orang-orang yang sekolah di hukum, kalau negaranya aman, nggak dapat makan. Maka dibuatlah bisnisnya itu. Maka apabila misalnya orang-orang ini masih bermain-main, taruhannya adalah institusi Polri. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan, jangan kita korbankan institusi yang lebih besar yaitu Polri dan negara hanya karena ulah 1-2 orang yang ugal-ugalan mengurus negara ini. Lebih bagus yang 1-2 orang ini kita hukum dia, kita selamatkan institusi atau kepentingan yang lebih besar, yaitu mengedepankan kepentingan umum. Dan ini akan berlanjut terus karena seluruh jenderal-jenderal atas itu berkait dengan mafia apa saja di negeri kita ini. Mana yang harus dibongkar, mana yang tidak dibongkar. Inilah mengerikannya kepolisian ini. Kepada para pelaku, siapapun Anda yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tetapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru, dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Pengacara keluarga Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, meminta Presiden Joko Widodo untuk bisa segera membentuk tim independen. Menurutnya, tim independen itu sangat diperlukan untuk bisa membantu mengungkap jelas kasus kematian Brigadir J. Bahkan Komarudin menyebut pihaknya sudah sampai mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk membentuk tim tersebut. Selanjutnya, Komarudin berharap Presiden Jokowi bisa segera merespons demi terciptanya kejelasan dari kasus baku tembak polisi ini. Permintaan itu dilakukan usai Komarudin mengaku tidak puas dengan kinerja penyidik dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Sebenarnya, selain itu, Komarudin juga meyakini bahwa sebenarnya barang bukti sudah tidak lagi berada dalam penguasaan penyidik. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mempunyai sejumlah bukti perjalanan dari ex-kadif profesi dan pengamanan Polri Irjen Pol Ferdisambo. Diketahui Ferdisambo berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta dengan menaiki pesawat dan tidak ikut rombongan mobil. Juga berangkat 1 hari tepat sebelum baku tembak yang melibatkan Brigadir J dan Baradae terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kini Komnas HAM menginformasi bahwa mereka telah menemukan adanya salah satu bukti perjalanan itu, yakni berupa tiket pesawat atas nama Ferdisambo. Hal tersebut dikonfirmasi Ahmad Taufan saat menghadiri FGD Jaringan Aktivis Batak Indonesia pada Jumat 5 Agustus 2022. Ferdisambo tidak sendiri saat berangkat ke Jakarta menaiki pesawat. Ternyata ia bersama ajudan atau ADC bernama Deden. Keduanya berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk kembali bertugas satu bekerja di Mabes Polri. Taufan juga mengatakan Ferdisambo pulang menuju Jakarta tidak bersamaan dengan rombongan istrinya Putri Chandrawati. Ternyata Putri Chandrawati pulang ke Jakarta 1 hari setelah Sambo dan PC didampingi oleh Brigadir J dan Baradae. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai dugaan adanya penghilangan barang bukti dalam kasus kematian Brigadir J alias Nopriansah Joshua Huta Barat semakin kuat dengan langkah pencopotan Inspektur Jenderal Ferdisambo CS. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
menyatakan bahwa salah satu alat bukti yang diduga dihilangkan adalah rekaman kamera pengamanan atau CCTV di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut. Ahmad Taufan Damanik menilai rekaman CCTV itu merupakan bukti utama dalam mengungkap rentetan peristiwa kematian Yosua. Dalam penelusuran Komnas HAM, menurut dia, ada pihak yang dengan sengaja menghilangkan alat bukti itu. Dia mengatakan sempat marah soal hilangnya rekaman CCTV itu, bahkan mengancam akan melapor ke Presiden Jokowi. Dia pun menyatakan mendukung langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas keterlibatan 25 anggota polisi itu. Pada Kamis 4 Agustus 2022, Kapolri sempat menyatakan ada 25 anggotanya yang bertindak tak profesional dalam menangani kasus kematian Yosua. Dia mengatakan mereka telah diperiksa oleh tim Inspektorat Khusus dan tim khusus yang dibentuknya untuk mengungkap kasus ini. Dari 25 orang itu, 3 diantaranya adalah perwira tinggi, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Benny Ali. Brigjen Hendra Kurniawan merupakan Karo Peminal di Propam Polri, sementara Brigjen Benny Ali adalah Karo Provos Propam Polri. Keduanya merupakan bawahan Ferdy Sambo. Pengacara keluarga Yosua, Komarudin Simanjuntak, sempat menyebut nama Hendra sebagai orang yang mengintimidasi keluarga Samuel Huta Barat, ayah Yosua, di Sungai Bahar, Muara Jambi, Jambi. Hendra saat itu disebut membawa puluhan anggota polisi dan memaksa keluarga untuk menerima cerita bahwa Yosua meninggal karena penembakan oleh Baradae alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu setelah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Dalam pertemuan itu, Hendra disebut sempat menyandera Samuel dan keluarga serta merampas telepon seluler. Hendra juga yang disebut menolak permintaan keluarga agar Yosua dikuburkan dengan upacara dinas kepolisian. Komarudin juga sempat menyebut nama Benny Ali sebagai orang yang memaksa adik Yosua agar menandatangani surat persetujuan permohonan autopsi. Belakangan diketahui bahwa autopsi itu menyalahi prosedur karena telah dilakukan sebelum surat tersebut ditandatangani oleh keluarga. Anak buah Benny juga sempat disebut mengambil dekoder di Kompleks Polri Duren 3, area rumah dinas Ferdy Sambo. Pengambilan dekoder itu dilakukan sepekan setelah kematian Yosua pada Jumat, 5 Juli 2022. Pengambilan dekoder yang sempat disebut rusak itu diduga tak melalui prosedur penyitaan yang benar. Pasalnya, petugas keamanan komplek menyatakan tak menerima surat penyitaan dari polisi. Brigjen Benny Ali, belakangan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, membenarkan kabar bahwa dekoder dan kamera tersebut sempat diambil personil Provos. Ia menegaskan, kamera dan rekaman sudah diserahkan kepada penyidik dan dalam bentuk kondisi utuh. Selain itu, anak buah Benny juga disebut sebagai pihak yang pertama hadir di rumah dinas Ferdy saat kejadian. Mereka disebut ikut melakukan olah tempat kejadian perkara, meskipun itu bukan tugasnya. Mereka juga disebut sempat menguasai telepon genggam Yosua yang menurut keluarga dinyatakan hilang oleh polisi. Bahkan iPhone 13 milik Brigadir J terblokir karena diutak-atik tanpa mengetahui kata sandi. Tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J mulai menunjukkan titik terang meski kasus ini belum benderang. Pada hari ke-25, tim penyidik Mabes Polri yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum menetapkan Baradae sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae adalah ajudan Irjen Ferdy Sambo, Brigadir J juga ajudan Sambo, sedangkan Sambo adalah Kepala Divisi Propam Mabes Polri nonaktif. Irjen Ferdy Sambo diperiksa di Bareskrim Polri pada 4 Agustus 2022. Ia mengaku telah diperiksa 4 kali terkait dengan kasus penembakan Brigadir J. Dalam kesempatan ini, ia meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi serta turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir J. Namun usai diperiksa Bareskrim, Kapolri akhirnya mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya. Hal ini sesuai dengan TR 1628/8/KEP 2022. Irjen Ferdy Sambo pun dicopot dari jabatan Kadif Propam Polri menjadi pelayanan markas. Kita masih menanti bagaimana ujung dari drama Duren 3. Keadilan harus ditegakkan dalam kasus ini.